Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Widya Juniati dan rekan saya Sahira Aulia Putri. senang sekali dapat menjumpai Anda dalam talk show Bincang-Bincang Pagi dengan tema penerimaan peserta didik di masa pandemi COVID-19. Merabahnya virus corona ini atau COVID-19 di Indonesia menyebabkan dampak yang besar dari segi ekonomi, industri, maupun pada dunia pendidikan. Dampak pandemi COVID-19 dalam pendidikan yaitu kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ditiadakan, pengurusan administrasi juga ditiadakan, serta terhambatnya proses penerimaan peserta didik pada masa pandemi COVID-19 atau PPDP. Untuk membahas topik kita lebih lanjut, telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Maisaroh. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Yang bertanya gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Untuk kenal lebih dekat, boleh kiranya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maisaroh. Saya di SDN 37 Pontianak Tenggara diamanahkan sebagai guru kelas 5 SD. Jadi kegiatan sehari-harinya yaitu mengajar dari Senin sampai dengan Jumat. Itu perkenalan singkat. Mungkin untuk lebih jauhnya ada yang ditanyakan, silakan. Saya ingin bertanya Bu, sekarang kita berada di tengah pandemi COVID-19. Banyak aktivitas-aktivitas yang terkendala karena pandemi ini, seperti bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Nah ini Bu, kan di masa pandemi ini aktivitas belajar mengajar dari rumah. Bagaimana proses penerimaan peserta didik di masa pandemi COVID-19 Bu? Kalau untuk penerimaan peserta didik baru khususnya di sekolah ini tidak ada kendalanya, tidak ada kendala, berjalan seperti biasanya. Nanti biasanya diumumkan kan, dibagikan poster atau pamflet kan, kalau sudah dibuka pendaftaran. Nah itu biasanya orang tua atau keluarganya yang tahu dan ingin menyekolahkan anaknya di sekolah ini bisa langsung datang ke sekolahan. Jadi penerimaan peserta didik baru ini dilakukan secara offline ya Bu? Iya, secara offline. Jadi di sekolahan ini untuk penerimaan peserta didik barunya itu secara offline. Orang tua setelah mengetahui informasi itu datang langsung ke sekolah dengan cara membawa syarat-syarat yang telah ditemukan dari pihak sekolah. Nah untuk pembukaan pendaftaran itu biasanya 1 minggu. Untuk yang normal biasanya 1 minggu. Tetapi dikarenakan pandemi COVID-19 ini itu maksimal 1 bulan. Maksimal 1 bulan untuk penerimaan peserta didik barunya. Nah mungkin itu untuk yang menerima peserta didik barunya secara offline dan secara online. Jadi Bu, tadi kan Ibu ada menyebutkan syarat-syarat untuk penerimaan siswa baru. Kalau boleh tahu Bu, apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta didik baru? Baik, kalau untuk di SDN 37 Pontianak Tenggara itu syarat-syaratnya tidak rumit. Yang pertama itu orang tua harus menyiapkan KK, kartu keluarga. Yang kedua orang tua harus menyiapkan KTP, kartu tanda penduduk. Yang ketiga itu akta kelahiran anak. Yang keempat itu ijazah TK. Ini ijazah TK bersifat opsional. Kalau ada dilampirkan, tetapi kalau tidak ada juga tidak masalah. Yang terpenting untuk bisa masuk di sekolahan ini itu anaknya tidak disabilitas, normal, tidak ada yang ibaratnya kayak cacat-cacat atau apapun. Anak-anak yang normal bisa masuk di sekolahan ini. Jadi syaratnya yang paling utama itu ya itu anak-anaknya yang normal. Iya, tidak disabilitas. Berarti anak-anak yang mohon maaf tidak normal kalau Tidak memenuhi syarat. tidak memenuhi syarat berarti tidak bisa masuk ke sekolah ini. Iya, tidak bisa masuk ke sekolah ini kalau misalnya anak-anak tersebut disabilitas. Dan untuk penerimaan peserta didik di sini pun itu kan yang diterima hanya 56 siswa. Nah, seandainya yang mendaftar itu sekitar 80 siswa, berarti ada beberapa yang tidak diterima kan? Nah, untuk proses seleksinya itu adalah
pihak sekolah menerima siswa-siswa yang domisili, yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolahan ini, dan minimal usia yang diterima itu adalah 6 tahun. Nah, tetapi jika ada anak yang mendaftar di sekolahan ini dengan usia maksimal 7 tahun ke atas, meskipun jaraknya jauh, mau itu di Ampera, di Kota Baru, tidak domisili di sekitar sekolah ini, maka akan diterima oleh pihak sekolah. Karena itu merupakan peraturan dari pemerintah, untuk anak yang usia 7 tahun itu sudah diwajibkan sekolah gitu. Jadi tidak ada alasan untuk menolak anak yang usianya sudah 7 tahun ke atas, meskipun dia bukan orang yang tinggal di sekitar daerah sekolah tersebut. Berarti anak-anak di sini rata-ratanya berdomisili di dekat sini. Karena sekarang kan sekolah kan yang berdomisili dekat dengan rumahnya kan, itu yang lebih diutamakan kan. Nah itu. Nah, sekarang kan masih dalam pandemi COVID-19. Sekolah sudah tetap buka meskipun terbatas. Nah, untuk sekolahan ini prokesnya bagaimana sih, Bu? Baik, terima kasih. Kalau untuk sekolahan ini pribadi, prokesnya memang diperhatikan sangat ketat. Misalnya siswa saat datang itu diutamakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Sudah disediakan airnya, sabunnya, tisunya untuk dilap kan, misalnya kalau sudah dicuci. Sebelum masuk ke kelas, guru itu wajib mengecek suhu kedatangan dan suhu kepulangan. Jadi untuk anak-anak yang suhunya di atas 37 itu kan sudah tidak normal kan, maka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan. Pada saat datang dicek, pada saat pulang juga dicek. Hal ini dilakukan agar sekolah ini tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti penyebaran virus atau lain sebagainya. Jadi untuk prokes memang benar-benar diperhatikan oleh pihak sekolah. Ya, prokes benar-benar diperhatikan. Nah, tadi kan Ibu ada bilang untuk anak-anak yang suhu badannya tuh di atas 37 kan tidak bisa masuk ke kelas. Apakah berarti kan anak tersebut datang ke sekolah nih? Apakah anak tersebut langsung disuruh pulang atau bagaimana, Bu? Iya, kalau untuk yang suhunya di atas normal, maka anak tersebut disuruh pulang dan bisa mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, meskipun dia di rumah, dia tetap belajar. Untuk anak-anak yang kan pakai shift kan, misalnya Senin ini shift 2, nanti Selasa shift 1. Nah, meskipun anak-anak yang di rumah tidak datang ke sekolah, tetapi anak-anak tetap diberikan pembelajaran oleh gurunya dari sekolah. Dan biasanya waktu belum tatap muka secara terbatas, itu anak-anak kan masih belajar di rumah semuanya kan. Nah, kalau untuk dari pihak sekolah ini, dia biasanya dalam 1 minggu itu dilakukan 2 kali Zoom meeting agar pemahaman anak lebih bisa dilihat. Karena kalau hanya memberikan soal tugas-tugas, kita tidak tahu kan pemahaman anak, nah, maka dilakukan dengan Zoom meeting. Jadi Bu, mengenai syarat masuknya peserta didik, sekarang kan udah ada isu untuk anak SD untuk ikut vaksin juga kan, Bu. Jadi untuk kedepannya itu apakah ada syarat peserta didik itu harus wajib vaksin atau tidak, Bu? Oke, kalau untuk vaksin itu, kalau dari pihak sekolah yang pribadi akan mengadakan vaksin, tapi belum terlaksana karena semuanya menunggu arahan dari dinas. Segala suatu kegiatan itu menunggu arahan dari dinas. Meskipun ada yang tawaran dari luar, tapi tidak bisa diterima. Nah, untuk peserta didik baru ini kan usianya masih rendah ya kan, masih minimal 6 tahun, 7 tahun. Nah, sedangkan untuk vaksin itu biasanya usia minimal itu adalah 12 tahun. Untuk penerimaan peserta didik baru tidak diwajibkan vaksin, asalkan keadaannya sehat. Dan nanti apabila sudah masuk ke sekolah ini dan diterima di sekolah ini, kemungkinan akan ada vaksin untuk tahap selanjutnya. Berarti udah ada yang vaksin belum? Kalau sekolah ini dalam waktu dekat akan diadakan vaksin, tapi itulah seperti yang saya jelaskan di awal bahwa semuanya menunggu arahan dari dinas. Kita dari pihak sekolah tidak bisa menerima hal apapun dari luar kalau tidak ada arahan dari dinas. Tapi alhamdulillah untuk sekolah ini, untuk kesehatan terutama seperti imunisasi, cek kesehatan seperti gangguan telinga, mata, gigi, hidung dan lain sebagainya itu selalu dilakukan setiap tahunnya untuk melihat kondisi anak, apakah anak ini sehat
melihat apakah anak ini kekurangannya atau kesehatannya di bagian mana yang kurang, ya kan? Ada juga yang kemarin sempat dilakukan imunisasi di semua kelas 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Cek kesehatan juga hidungnya, misalnya ada masalah apa di giginya, di matanya, di telinganya, semua nanti diberi keterangan dan diberitahukan kepada orang tua. Nah, untuk yang peserta didik baru, mungkin setelah masuk di sini dia akan juga melakukan atau merasakan hal yang sama dengan kakak-kakak kelas sebelumnya. Berarti untuk vaksin belum, tapi kalau imunisasi, cek kesehatan udah dilaksanakan. Iya, sudah dilaksanakan. Berarti syaratnya itu tidak wajib vaksin. Tidak wajib vaksin. Jadi kesimpulan dari talk show bersama Ibu Maisarah yaitu penerimaan peserta didik di SDN 37 Pontianak Tenggara, yaitu proses penerimaannya dilakukan secara offline. Syarat-syaratnya tidak rumit, mengutamakan anak-anak yang berdomisili terdekat, kemudian minimal umur anak-anaknya 6 tahun. Tapi yang lebih diutamakan yaitu anak-anak yang berusia 6 tahun ke atas, Ibu. Terus mengenai kendala, tidak ada kendala bagi orang tua maupun pihak sekolah. Kemudian mengenai vaksin, anak-anak peserta didik baru tidak wajib vaksin, tetapi untuk imunisasi akan dilaksanakan setelah itu ya Bu, setelah masuk sekolah. Baik, terima kasih kepada Ibu Maisarah yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini mengenai penerimaan peserta didik di masa pandemi COVID-19 di SDN 37 Pontianak Tenggara ini. Terima kasih, Bu. Semoga di saat penerimaan peserta didik baru nanti bisa berjalan dengan lancar, Bu. Terus semoga SDN 37 ini selalu sukses dan selalu berjaya. Mungkin sekian dari talk show kami pada pagi hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.